Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meci Adeliani. Saya akan menjelaskan tentang sistem finansial syariah. Sistem finansial syariah berbasis bunga telah mengalami beragam krisis yang seiring waktu. Frekuensinya semakin sering dan volumenya semakin besar. Studi yang dilakukan pasca krisis secara serempak menyimpulkan utang dan leverage sebagai sumber utama krisis finansial yang melanda dunia. Nah, sistem finansial semacam ini secara intern tidak stabil, sering dilanda krisis yang rutin dan memerlukan bantuan likuiditas dari pemerintah yang sangat mengurus anggaran. Hal ini karena sistem finansial merupakan berbasis bunga dan menciptakan kredit yang besar lengkap dengan leverage melalui multiplier kredit. Dalam Islam, ada dua pengelompokan modal yang akan membedakan bagaimana hukum atas keduanya, yaitu modal fisik dan modal finansial. Nomenklatur modal telah disebutkan secara ekstensif dalam Al-Quran dan hadis. Namun, maknanya ialah modal fisik yang terdiri dari aset real, baik yang diproduksi atau yang diambil dari alam. Sementara, uang yang termasuk modal finansial harus tertaut dengan modal fisik dengan tanpa riba. Modal ini harus diinvestasikan, tidak boleh dipinjamkan untuk modal masing-masing. Mengajukan sebuah sistem yang meliputi beberapa industri berikut: bank sentral, bank komersial, lembaga keuangan non-bank, lembaga kredit khusus, korporasi asuransi, deposito, dan koperasi audit investasi. Nah, melakukan penjagaan terhadap mata uang tersebut agar penggunaannya senantiasa sesuai dengan aturan syariat itu memiliki beberapa. Yang pertama, hanya menggunakan mata uang sebagai alat tukar dan alat berjaga-jaga saja, tidak untuk aktivitas spekulasi. Yang kedua, wajib memungut zakat mal ke atas harta kekayaan, termasuk di dalamnya adalah mata uang yang disimpan yang sudah sampai nisab dan haulnya. Yang ketiga, larangan menimbun mata uang atau disebut hanzul mal, yaitu menyimpan uang tanpa ada hajat tertentu untuk pembelanjaannya. Yang keempat, larangan mengambil riba nasibah atau riba dalam utang piutang. Yang kelima, larangan mengambil riba fadl, riba dalam tukar menukar atau jual beli pada barang tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti jual beli mata uang, saham, dan sebagainya, secara tidak kontan dan tidak berada di tempat. Yang keenam, ada larangan jual beli yang mengandung unsur judi atau disebut maisir, yaitu jual beli mata uang, saham, dan sebagainya yang mengandung unsur spekulasi dan dilakukan secara tidak kontan dan tidak berada di tempat. Yang ketujuh, ada larangan jual beli barang dan jasa yang haram atau disebut tabzir. Yang kedelapan, larangan menggunakan harta untuk berfoya-foya atau disebut tarif. Yang kesembilan, ada larangan untuk kikir atau taktir dalam membelanjakan hartanya. Selanjutnya ada karakteristik sistem keuangan Islam. Yang pertama, nilai ketuhanan atau disebut karadullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Kumalasari. Saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya itu tentang makalah sistem finansial. Yang sebelumnya itu dijelaskan oleh rekan saya, oleh saudara Meci. Untuk materi selanjutnya itu adalah strategi optimalisasi sistem keuangan Islam. Tujuan dan fungsi paling fundamental dari sistem keuangan Islam yaitu adalah kesejahteraan ekonomi yang menyeluruh berdasarkan full employment dan tingkat pertumbuhan ekonomi optimum. Dan yang kedua, keadilan sosio atau ekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan.
Yang ketiga adalah stabilitas dalam nilai uang, sehingga memungkinkan medium of change, penangguhan pembayaran, dan nilai tukar yang stabil. Yang keempat adalah mobilitas dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan jaminan pengembalian yang adil dan protektif. Dan yang kelima adalah penagihan yang efektif dari semua jasa dan produk perbankan. 5 langkah strategi optimalisasi sistem ekonomi syariah untuk membayarkan dampak yang lebih signifikan terhadap ekonomi. Sistem keuangan syariah perlu memiliki porsi yang lebih signifikan terhadap total aset keuangan, yakni setidaknya 20%. Terkait dengan itu, setidaknya ada 5 langkah dalam mempercepat perkembangan sistem keuangan syariah, baik secara nasional maupun internasional. Pertama, perlunya memperkuat sistem pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan syariah. Tingkat pertumbuhan keuangan syariah sangatlah beragam di berbagai negara. Tingkat perkembangan ini memiliki kolerasi yang positif terhadap tingkat pengaturan dan pengawasan. Sistem keuangan yang kurang baik dari berbagai negara terkadang disebabkan tidak layaknya peraturan dan pengawasan yang ada, sehingga diperlukan kolaborasi dalam mengisi kesenjangan peraturan yang ada, yaitu selain lebih mempromosikan pertumbuhan yang berkesinambungan, model seperti ini lebih mampu menahan tekanan krisis keuangan. Perkembangan keuangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini masih sejalan dengan model bisnis. Hal ini disebabkan adanya perkembangan produk sistem keuangan syariah yang didorong oleh pasar dalam memenuhi permintaan di sektor real. Untuk selanjutnya adalah sistem ekonomi syariah pada dasarnya tidaklah terisolasi dari sistem ekonomi konvensional. Hal tersebut terlihat dari perkembangan sistem ekonomi syariah yang berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan kesejahteraan. Meskipun demikian, sistem ekonomi syariah belum dirasakan begitu signifikan karena dibutuhkan 5 langkah dalam mempercepat perkembangan sistem ekonomi syariah, baik secara nasional maupun internasional. Di antaranya memperkuat sistem pengaturan maupun internasional, diantaranya memperkuat sistem pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan syariah, koordinasi dan kerjasama internasional, kolaborasi tingkat pengawasan sistem keuangan lintas negara, model bisnis sistem keuangan syariah khususnya perbankan syariah yang menekankan pada bisnis sektor real ketimbang pasar keuangan, dan penetapan acuan rate of return didasarkan prinsip syariah yang sesungguhnya. Kesimpulan dari sistem ekonomi finansial sebagai salah satu sistem yang digunakan dengan mengacu para prinsip Islam dan juga dasar hukum Islam sebagai pedoman. Sistem ini digunakan untuk melakukan aktivitas di berbagai bidang saja yang telah diselenggarakan oleh lembaga keuangan yang tentu syariahnya. Tujuan dan fungsi sistem finansial syariah untuk menciptakan insentif alokasi dan efisiensi atas keuangan dan sumber daya. Nyata fungsi-fungsi ini menentukan akumulasi modal fisik dan manusia yang cepat dan kemajuan teknologi yang cepat yang akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh full employment dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tujuan utama perbankan dan keuangan Islam adalah satu, penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaruan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dan yang kedua adalah distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar. Yang ketiga adalah kemajuan dalam bidang pembangunan ekonomi. Sketsa sistem ekonomi Islam yang terdiri dari 3 sektor, yaitu sektor politik pemerintah yang meliputi dana publik dan bank sentral, sektor sosial yang bertanggung jawab dan administrasi pajak, dan sektor komersial yang meliputi semua aktivitas komersial swasta. Setiap sektor memiliki beragam bentuk yang semuanya bekerjasama mengikuti prinsip umum syariah dalam operasi tertentu.
Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.